Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ice breaking terlebih dahulu. Coba semuanya angkat tangannya ke depan, ke atas. Oke, sekarang putar-putar dulu, putar. Baik, anak-anak sekalian, kemarin kita sudah belajar tentang mat iwat, ya, kemudian mat lagi maupun mat arif di sukun, ya. Sangat penting sekali ilmu kemarin karena di dalam Quran banyak sekali hukum bacaan tajwid dan banyak sekali hukum bacaan mat tersebut. Sebagai anak madrasah, tentunya kita harus mampu dan bagus membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya. Baik, anak-anak sekalian, pada bab 2 ini kita akan belajar infak di jalan Allah. Nah, sebelumnya saya akan mengabsensi dulu, ya. Kemudian kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu untuk mengharapkan keberkahan. Mudah-mudahan ilmunya hari ini akan berguna bagi kehidupan kita kelak nantinya. Baik, Pak Ali absen dulu. Anak sekalian, selanjutnya silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Doa mulai. Kita perhatiin di papan. Infak di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tentunya anak-anak pasti pernah melakukan ini, ya. Oke, sebelumnya kita harus ketahui dulu, ya. Kita harus ketahui dulu tujuan dari pembelajaran kali ini, ya. Yang pertama, Ananda itu harus mampu menjelaskan pengertian infak dan sedekah. Kemudian kedua, mampu menganalisis, ya, perbedaan infak dan sedekah. Kemudian nomor 3, mampu memahami isi kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Kemudian mampu menganalisis isi kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18. Kemudian mendemonstrasikan hafalan, ya, Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 18 melalui video, ya. Baik, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi Ananda dituntut, ya, sampaian kompetensinya seperti ini hari ini. Baik, alur langkah-langkah pembelajaran bisa dilihat. Kemudian juga Pak Ali juga sudah memberikan kertas lembaran, ya, alur kegiatan kita pada hari ini. Baik, Ananda sekalian, silakan siapkan pulpen alat tulisnya masing-masing kelompok. Kita akan melihat video, ya. Silakan ambil intisarinya nanti, ya. Silakan catat poin-poin penting. Baik, anak-anak sekalian, tolong perhatikan video berikut ini, ya. Berbagi infak dan sedekah. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan infak? Infak menurut bahasa berasal dari kata anfaqo yunfiqu yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam syariat Islam. Oke, stop, ya. Dari 2 video tadi, ya, Ananda sudah mencatat, ya, mengambil informasi, mengambil intisari dari informasi video yang disajikan tadi. Oke, kira-kira infak dengan sedekah sama atau tidak? Tidak. Oke.
Siapa yang mau menjelaskan tentang infak? Silakan. Infak adalah kegiatan mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Juga bisa disebut mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan Allah dalam kelamnya. Oke, kita kembali lagi bahwasanya infak itu mengeluarkan sesuatu, ya, baik berupa harta demi kepentingan sesuatu yang cocok, yang sesuai dengan perintah Allah. Kalau sedekah, silakan siapa yang mau sampaikan? Sedekah adalah mengamalkan harta di jalan Allah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan semata-mata mengharapkan ridho sebagai bukti kebenaran iman seseorang. Jadi sedekah yaitu apa tadi? Mengamalkan harta di jalan Allah, terus tanpa mengharapkan imbalan, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Infak dan sedekah kira-kira sama atau tidak? Tidak sama, ya. Coba siapa yang mau menjelaskan perbedaan antara infak dan sedekah? Ya, silakan, boleh angkat tangan. Infak hanya sebatas kita, sedangkan sedekah membukannya lebih luas, baik itu harta benda maupun perbuatan uang hati di jalan. Tadi kita ulangi dulu. Infak tadi apa? Ya, hanya sebatas harta benda. Sedangkan sedekah lebih luas cakupannya, ya, pemberiannya lebih luas, baik itu harta benda, ya, termasuk perbuatan seperti senyuman atau, ya, mengambil ranting di tengah jalan lalu menyingkirkannya, gitu ya. Itu termasuk kategori sedekah. Dan perbuatan itu dilakukan dalam rangka mencari keridhaan Allah. Baik, tadi pengertian infak ini adalah apa? Infak mengeluarkan atau membiayai sesuatu sesuai dengan kepentingan agama, ya. Sedangkan sedekah tadi mengamalkan harta benda, ya, atau perbuatan dalam rangka, ya, beribadah kepada Allah tanpa mengharapkan imbalan apapun kecuali mengharapkan ridho Allah. Baik, anak-anak sekalian, tadi kita sudah menonton video, ya, bahkan 2 video sudah kita tonton. Sekarang, ya, masing-masing kelompok sudah Bapak berikan dari KPD, ya, gambar kerja siswa, ya. Silakan diisi, didiskusikan. Di sini ada 4 pertanyaan, ya, 4 pertanyaan yang harus kamu isi dalam lembar KPD itu. Oke, silakan diskusikan ini, ya, sesuai dengan materi yang kita pelajari hari ini. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma idza akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza ubtalahu faqadara alaihi rizqan fayaqulu rabbi ahanan. Kalla balla tukrimuna al-yatim
wala tamaduna ala ta'amil miskin. Anak-anak sekalian, kita tadi sudah melakukan kegiatan diskusi ya masing-masing kelompok dan mencari jawaban dari pertanyaan yang Pak Ali berikan ya, sudah menjawab tiap kali yang sudah Pak Ali siapkan. Oke, masing-masing kelompok yuk sekarang boleh dijelaskan ya isi kandungan surat Al-Fajr, kemudian dijelaskan rasa bersyukur ya sesuai dengan ayat Al-Fajr ini ya. Kemudian masing-masing kelompok menceritakan ya kegiatan pemberian yang pernah dilakukan ya di masa-masa yang sudah lalu. Oke, saya mulai dari kelompok 1 dulu, silakan perwakilannya. Kemudian dilanjutkan dengan kelompok 2, 3, dan 4. Masing-masing kelompok saat temannya melakukan presentasi tolong memperhatikan ya. Kalau bisa ada pertanyaan silakan ditanyakan kepada kelompok yang sedang presentasi. Ya, kelompok 1 silakan. Tuliskan isi kandungan hadis Al-Fajr halaman 89 ayat 15 sampai 18 terkait dengan infak dan sedekah. Nomor 1. Manusia merasa mulia dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, padahal tidaklah demikian. Sesungguhnya harta itu hanyalah ujian dan cobaan bagi mereka, dan begitu pula sebaliknya. Jika mereka diberi kesempitan rezeki, mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala menghina mereka. Nomor 2. Tuliskan bagaimana perwujudan rasa syukur terhadap infak dan sedekah menurut surah Al-Fajr ayat halaman 89 ayat 15 sampai 18. 1. Menyantungkan anak yatim. 2. Memuliakan anak yatim. 3. Tuliskan dalam bentuk cerita singkat kegiatan yang pernah kalian lakukan yang sesuai dengan surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Sedekah. Saya pernah membagikan separuh makanan saya dengan teman saya karena teman saya lupa membawa uang. Yang infak, setiap hari Jumat sekolah saya mengumpulkan infak untuk memberi anak yatim piatu yang kurang mampu. Kelompok 2, siapa yang silakan yang presentasi? Padahal Allah memberi rezeki dan menunjukkannya kepada siapa saja. Terus apa kedua? Nah, wujud rasa syukurnya, bentuk pemberinya gimana? Wujud pemberinya. Oke, kelompok 2 belum dapat bisa menjawab ya. Pertanyaan nomor 2. Coba langsung pertanyaan nomor 3. Apa lagi Jumat? Apa tadi? Oke, setiap hari Jumat memberikan infak untuk fakir miskin. Oke, untuk kelompok 2 silakan duduk. Manusia merasa dimuliakan jika Allah memberikan rezeki kepadanya, dan sebaliknya kita diberi kesempatan dan mereka menganggap Allah menghinanya. Tuliskan bagaimana mewujudkan Allah
Al-Fajr ayat 12 sampai 20. Senyum aku ingin memberikan kepada para miskin dan anak yatim. Yang ketiga, ceritakan singkat. Saya berinfak setiap hari Jumat di sekolah dan fakir miskin. Oke, cukup. Terima kasih. Menuliskan isi kandungan Quran surah Al-Fajr ayat 15 dan 18 terkait dengan infak dan sedekah. Dijelaskan bahwa kecenderungan manusia merasa lega dengan rezeki yang diberikan oleh Allah padahal tidaklah demikian. Sesungguhnya harta itu hanyalah ujian dan cobaan bagi mereka, dan begitu pula sebaliknya jika mereka diberi kesempitan sedekah mereka menganggap Allah SWT. Tuliskan terhadap infak dan sedekah menurut Tuhan sebagai manusia menyangkut anak yatim, menyerahkan yatim, melakukan dalam kesehatan yang berhak Baik, Anda sekalian, kita tadi sudah melakukan diskusi dan masing-masing kelompok sudah melakukan presentasi, ya. Pak Ali mau minta satu anak atau perwakilan dari seluruh kelompok untuk menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Silakan, siapa yang bersedia? Boleh angkat tangan? Silakan. Ya. Oke, silakan Puji, simpulkan berdiri ya. Infak itu mengeluarkan sesuatu untuk sesuatu secara istilah, mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang sesuai dengan perintah agama. Contohnya menafkahi keluarga. Sedekah adalah mengamalkan harta di jalan Allah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dengan semata-mata, mengharapkan ridho sebagai bukti kebenaran iman seseorang. Perbedaan infak dan sedekah adalah infak hanya sebatas harta benda, sedangkan sedekah cakupannya lebih luas baik itu harta benda maupun perbuatan contoh. Contohnya senyum, buang roti di tengah jalan. Isi kandung surah Al-Fajr ayat halaman 89 ayat 15 sampai 18. Manusia merasa dimuliakan jika Allah memberi rezeki kepadanya, dan sebaliknya jika diberi kesempitan mereka menganggap Allah menghiraukannya. Padahal Allah memberi rezeki yang menyempitkannya kepada siapapun yang disukai atau tidak, maka hendaknya manusia selalu bersyukur. Oke, terima kasih Puji. Baik, anak-anak sekalian, tadi sudah disimpulkan oleh satu teman kamu ya. Pak Ali perkuat lagi bahwasanya infak dan sedekah atau sedekah itu berbeda ya. Secara pengertian infak itu sama seperti menyumbang atau memberikan sumbangan. Secara bahasa infak itu mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan secara istilah infak itu mengeluarkan sebagian harta sesuai di jalan Allah untuk kepentingan sesuatu yang sesuai dengan perintah-perintah agama. Contohnya ya, contoh infak itu memberikan nafkah keluarga atau berinfak untuk pembangunan rumah ibadah seperti masjid atau musola. Sedangkan sedekah yaitu mengamalkan harta benda di jalan Allah tanpa ya mengharapkan balasan apapun, yang diharapkan cuma mendapatkan keridhaan Allah. Ya, infak dan sedekah itu tidak sama. Ya, infak itu hanya sebatas harta benda, sedangkan sedekah itu lebih luas, termasuk perbuatan juga. Ya, senyuman, ya membersihkan jalan daripada beling atau ranting atau membantu orang lain itu termasuk kategori sedekah. Ya, baik anak-anak sekalian,
di kandungan surat Al-Fajr surat ke-89 ayat 15 dan 18 ya, bahwasanya manusia merasa bahwasanya Allah itu memuliakan dia apabila rezekinya dicukupkan. Tapi kalau rezekinya sempit, dia mengartikan bahwasanya Allah itu menghina. Padahal tidak. Ya, mulia atau tidaknya seseorang itu tergantung perbuatannya. Ya, apabila dia memuliakan orang lain, contohnya anak yatim, ya, berarti dia sedang memuliakan dirinya sendiri. Kalau kita membantu orang lain, berarti kita sedang membantu diri kita sendiri. Di situ Allah akan melapangkan rezeki kita. Kalau kita tidak membantu orang lain, tentu rezeki kita sebatas itu saja. Ya, mulianya seseorang itu karena perbuatannya. Baik, anak-anak sekalian, ya, kita sudah belajar hari ini. Selanjutnya Pak Ali minta anak-anak sekalian untuk memproyeksikan hafalan tadi dalam bentuk video dan dikumpul pada minggu depan. Ya, kita tutup dulu ya pelajaran hari ini. Besok kita sudah mulai masuk Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261, masih berkaitan dengan infak sedekah. Oke, paham dengan tugasnya? Kita tutup dulu sama-sama dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Pak Ali mohon maaf lahir batin kalau ada tutur kata perbuatan Pak Ali yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.